Bab 377. Jin Oahu. Oh, jadi begitu ya, kalau urusan bisnis, tanyakan saja padaku, itu sudah tepat. Pelayan itu melihat Lin Hai dan beberapa orang lainnya yang mengenakan pakaian mewah. Dia langsung percaya, tidak ada keraguan sedikit pun di benaknya. Lagi pula, daerah ini memiliki lalu lintas air yang ramai, banyak pedagang datang ke sini untuk berbisnis. Hal semacam ini tidaklah aneh di sini. Jika kalian ingin berbisnis di dalam kota, kalian harus menghadap geng harimau hitam terlebih dahulu. Semua toko yang dibuka di kota atau tapak yang didirikan, semuanya harus membayar mereka terlebih dahulu. Tanpa persetujuan mereka, tidak ada satupun bisnis yang bisa berjalan. Kalau kalian ingin melakukan bisnis penangkapan ikan atau menjalankan usaha pelayaran di luar kota, maka kalian harus berurusan dengan geng naga hitam lebih dulu. Kalau tidak memberikan mereka uang terlebih dahulu, maka kapal kalian akan tenggelam tanpa sebab di tengah sungai, kata pelayan itu. Semakin Lin Hai mendengar penjelasan itu, wajahnya semakin suram. Selain dua geng besar ini, masih ada belasan geng lain yang lebih kecil, semuanya seperti parasit yang menghisap darah rakyat biasa. Jadi begitu, terima kasih atas informasinya. Uang ini untukmu, kata Lin Hai. Baik, terima kasih Tuan. Jika Tuan butuh informasi lain, jangan sungkan untuk bertanya lagi. Pelayan menerima uang itu dengan ekspresi gembira yang tak bisa disembunyikan. Ia tersenyum lebar dan pergi dengan langkah ringan. Tuanku, apakah kita perlu memanggil prajurit ke sini dan membasmi semua bandit itu? Mereka benar-benar keterlaluan. Sebagian besar uang yang diperoleh rakyat jatuh ke tangan mereka, mana mungkin hal ini bisa dibiarkan begitu saja. Kata Liu Ergo dengan amarah yang tersirat dalam suaranya. Dulu ketika ia masih tinggal di desa, mereka juga sering mengalami penindasan dari pejabat dan para preman lokal. Kisah saudara Ki Hu dan Ki Bao adalah contoh paling sederhana dari ketidakadilan yang mereka alami. Karena kita sudah datang ke sini, tentu kita harus menuntaskan masalah ini sebelum kita pergi. Tapi jangan terlalu terburu-buru, kelompok bandit ini terhubung dengan para pejabat setempat, jadi kita harus bergerak secara perlahan dan hati-hati, Lin Hai menjelaskan dengan tenang. Baik, tuanku, jawab Liu Ergo dengan penuh hormat. Mereka melanjutkan makan siang, dan tiba-tiba sekelompok orang masuk ke dalam ruangan. Beberapa dari mereka membawa pedang, sementara yang lain membawa tongkat besar. Wajah mereka terlihat kejam dan tak kenal ampun. Setelah memeriksa sekeliling ruangan, mata mereka langsung tertuju pada Lin Hai dan rombongannya, lalu mereka berjalan menuju ke arah Lin Hai dengan cepat. Sialan, beraninya kalian memukul orang kami, dan masih punya keberanian untuk duduk santai di sini sambil makan. Salah satu dari mereka berkata dengan marah. Lin Hai hanya melirik mereka dengan dingin. Sepertinya pelajaran tadi terlalu ringan, kalian masih punya nyali untuk datang kemari mencari masalah. Jangan sombong, tadi aku hanya membawa sedikit orang, tapi sekarang kakakku sudah datang. Kamu tidak akan bisa keluar dari Jinzhou hidup, balas orang itu dengan penuh kebencian. Lin Hai tersenyum sinis. Dari kita berdua, salah satu pasti tak akan bisa meninggalkan Jinzhou, tapi itu pasti bukan aku. Kamu benar sombong. Kamu tidak tahu siapa kakakku, ya. Tantangnya lagi. Lin Hai menguap dan meregangkan tubuhnya dengan santai. Aku baru saja tiba di sini, jadi aku memang tidak tahu siapa kalian. Kenapa tidak kalian ceritakan padaku saja? Ini kakakku, Jin Oahu. Kakakku tidak pernah kalah dalam pertarungan di Jinzhou. Kalau kamu berlutut sekarang dan memohon ampun, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk mengampunimu, ucap orang itu dengan sombong. Lin Hai tertawa kecil dan berkata, Jin Oahu. Dari namanya, aku merasa dia lebih mirip kucing malas. Berani-beraninya kamu, teriak Jin Oahu, seorang pria besar dengan tubuh kekar, hampir seperti seorang binaragawan. Seluruh tubuhnya penuh dengan otot, bahkan di musim dingin, ia hanya mengenakan pakaian tipis yang memperlihatkan kedua lengannya. Tampaknya suhu dingin tidak mempengaruhi dirinya sedikit pun. Liu Ergo langsung berdiri dan menepis tangan Jin Oahu yang mengayun ke arahnya. Kalau mau berkelahi, aku lawanmu. Ini tempat orang berbisnis, kalau ada yang rusak, kalian tak akan sanggup membayar kerugiannya, jadi sebaiknya kita keluar dan bertarung di sana, kata Lin Hai dengan tenang. Baiklah, mari kita bertarung di luar. Tapi jangan coba-coba kabur, ini adalah wilayah kekuasaanku. Kemanapun kalian lari, aku pasti akan menemukan kalian, ancam Jin Oahu dengan suara penuh ancaman.
jangan khawatir, kata, kabur, tidak ada dalam kamusku, jawab Lin Hai dengan percaya diri, kemudian mereka semua berjalan keluar. Orang yang sedang berlalu lalang di jalanan, saat melihat anggota geng Harimau Hitam, mereka segera menjauh dan berlindung. Pemandangan seperti ini sudah sering terjadi di sini. Setiap kali geng Harimau Hitam menghukum orang yang tidak patuh, mereka akan dikeroyok habis-habisan, dan siapapun yang berani mendekat akan ikut terkena imbasnya. Lin Hai hanya membawa 5 orang pengawal, sementara geng Harimau Hitam datang dengan lebih dari 30 orang, semuanya bersenjata, tidak heran mereka begitu sombong. Kalian mau bertarung bagaimana, 1 lawan 1 atau keroyokan? Tanya Liu Ergo dengan santai sambil memutar pergelangan tangannya. Dia tidak tampak gentar sedikit pun meski jumlah musuh jauh lebih banyak. Setelah melalui berbagai pertempuran di medan perang, mereka sudah terlatih dengan teknik membunuh. Dengan kerjasama yang baik, mereka tak perlu khawatir menghadapi 30 orang preman ini. Selain itu, di balik pakaian mereka tersembunyi baju zirah ringan yang membuat mereka kebal terhadap serangan pedang biasa. Itu sebabnya mereka bisa begitu percaya diri. Lin Hai tersenyum dan berkata, kalau mereka bisa bertarung 1 lawan 1, mereka bukanlah preman jalanan. Tuan benar, jawab salah satu dari mereka sambil menantang geng Harimau Hitam, ayo, jangan buang waktu lagi. Serang saja kami sekaligus. Beraninya kamu, kami berjumlah lebih dari 30 orang, sekali serang kami bisa mengiris kalian menjadi daging cincang, ancam Jin Oahu dengan wajah penuh kebencian. Liu Ergo menatap mereka dengan tenang, kalian cuma bisa mengiris semangka. Untuk bisa melukai orang masih jauh dari kata berhasil. Lin Hai mundur beberapa langkah dan berkata, hati-hati, jangan sampai terluka. Tuan, jangan khawatir, kalau kami sampai terluka menghadapi para pengecut ini, itu benar-benar sangat memalukan, jawab Liu Ergo dengan tenang. Jin Oahu yang mulai merasakan sesuatu yang tidak beres bertanya, siapa sebenarnya kamu? Mengapa mereka memanggilmu, Tuan? Lin Hai menatapnya dengan mata tajam. Kami adalah pedagang yang datang ke Jinzhou untuk berbisnis. Kami dengar kalian berkuasa di sini, jadi kami datang untuk menyingkirkan kalian agar kami bisa berbisnis dengan tenang. Berani sekali bicaramu, kalau kamu bukan pejabat, aku tak akan ragu lagi untuk menghajarmu. Teriak Jin Oahu sebelum melayangkan pukulan ke arah Liu Ergo, namun, dengan gerakan cepat, Liu Ergo menghindar dan meraih pergelangan tangan Jin Oahu, menariknya ke depan, dan dengan siku menghantam rusuknya keras-keras. Terdengar suara retakan, tulang rusuk Jin Oahu patah hanya dalam satu serangan. Ah! Jerit Jin Oahu kesakitan. Melihat bos mereka terluka, anak buah Jin Oahu segera menyerang dengan pedang mereka. Namun, Liu Ergo menghindar dengan gesit. Sementara yang lain mengeluarkan pedang mereka dan maju untuk melawan. Dentingan senjata terdengar keras di saat pedang mereka berhasil memotong senjata musuh hingga patah. Para preman itu tertegun, mereka tidak percaya melihat senjata mereka hancur begitu saja di tangan lawan. Kisah berlanjut dengan ketegangan di mana Lin Hai dan pasukannya berusaha menyingkirkan para preman tersebut demi menciptakan lingkungan yang aman untuk berbisnis. Bab 378, Jangan takut. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa semua senjata anak buah Lin Hai terbuat dari baja refinasi? Pedang biasa bisa dipotong dengan mudah. Apalagi senjata dari rakyat biasa biasanya terbuat dari besi biasa, kualitasnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan senjata militer. Mereka menyerang dengan menghantamkan gagang pedang ke wajah para preman. Satu persatu dari para preman itu memegangi wajah mereka, meringkuk kesakitan hingga tidak bisa berdiri. Dalam waktu singkat, lebih dari 30 preman semuanya tergeletak tidak berdaya. Jin Oahu tidak menyangka anak buahnya bisa begitu mudah dikalahkan. Dia berdiri terpaku di tempat, sangat terkejut. Sebenarnya kalian ini siapa? Tanya Jin Oahu, kamu sudah bertanya 3 kali, sungguh menyebalkan. Jawab Lin Hai, kalian tunggu saja, aku akan kembali dengan lebih banyak orang lagi. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkan kalian. Jin Oahu tahu dia bukan tandingan mereka, jadi dia mengancam dan berlari pergi. Liu Ergo ingin mengejarnya, tetapi Lin Hai menghentikannya, jangan terburu-buru. Kita lihat dulu apa lagi yang akan mereka lakukan. Warga yang menyaksikan para anggota geng Heihu dipukuli untuk pertama kalinya merasa sangat heran. Lin Hai dan orangnya kembali ke penginapan. Pemilik penginapan, yang sangat ketakutan, segera mendekati mereka dan berkata, kalian telah menyinggung geng Heihu, aku khawatir kalian tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang lagi.
Aku sarankan kalian pergi secepat mungkin. Jika tidak, mereka pasti akan membalas dendam, jangan khawatir, bos. Mereka hanya preman kecil saja. Berapapun jumlah mereka, kami pasti bisa mengatasinya, kata Lin Hai sambil tersenyum menenangkan. Bisnis aku ini kecil, kalau kalian tetap tinggal di sini, cepat atau lambat geng Heiyu akan menghancurkan penginapanku. Makanan ini tidak usah dibayar, anggap saja aku yang menjamu kalian. Tolong kalian pindah ke tempat lain. Liu Ergo langsung marah, apa-apaan ini? Kami sudah memukul anggota geng Heiyu, apakah kamu takut pada mereka dan tidak takut pada kami? Dengan kami di sini, penginapanmu adalah tempat paling aman. Lin Hai tersenyum dan berkata, kami tidak akan merugikan kamu, bos, jangan khawatir, selama kami di sini, tidak ada yang berani menghancurkan penginapanmu. Jika mereka berani merusak apapun di penginapanmu, kami akan memastikan mereka membayarnya 2 kali lipat. Tapi ini, tidak ada tapi, jalankan bisnismu seperti biasa saja. Selama ada kami di sini, geng Heiyu tidak akan berani menghancurkan penginapanmu. Pemilik penginapan, tidak bisa membujuk mereka, dia hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa dan pergi. Di kedua sisi, dia berhadapan dengan orang-orang yang tidak bisa dia lawan. Geng Heiyu sangat kejam, tetapi orang ini bahkan berani memukul mereka, jadi dia tidak ingin terlibat. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah berdoa agar orang-orang ini segera meninggalkan penginapannya, sementara Lin Hai dan yang lainnya sedang makan. Wang Dayung datang membawa berita, kami sudah bertemu dengan pejabat wilayah Jinsu. Dia sudah mengirim orang untuk membantu menyelidiki. Aku yakin kita akan segera mendapatkan informasi. Bagus, duduk dan makanlah dulu. Dayong, kamu sudah melewatkan sebuah pertunjukan yang bagus, sungguh sayang sekali. Kata Liu Ergo dengan nada misterius. Oh, pertunjukan seperti apa di tempat ini? Tanya Wang Dayong dengan kebingungan, kemudian Liu Ergo menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Siapa sangka di Jinsu, masih ada banyak preman yang menindas rakyat. Kenapa pemerintah setempat tidak melakukan apa-apa? Sudah kukatakan, mereka sudah bersekongkol sejak lama. Baru saja mereka membawa orang untuk menyerang kita, tetapi mereka tidak cukup kuat dan kami memukul mereka. Rasanya sangat luar biasa. Wah, sangat disayangkan aku tidak ada di sini. Kalau mereka datang lagi, jangan sampai aku ketinggalan. Wang Dayong sangat menyesal. Dalam beberapa waktu terakhir dia sangat bosan, karena tidak ada perang, jadi menghajar preman-preman kecil ini bisa dijadikan hiburan. Aku rasa mereka tidak akan berhenti begitu saja setelah dihajar. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa tetap berkuasa di sini? Mereka pasti akan mencoba mencari masalah lagi. Suruh orang kita waspada, kata Lin Hai memberi instruksi. Ini bukan seperti di ibu kota, di sini mereka memiliki banyak pengaruh. Di tempat ini, seperti kata pepatah, naga yang kuat tak bisa menekan ular di tanahnya sendiri. Jika mereka sedikit lengah saja, mungkin mereka akan disergap. Apalagi, para preman ini suka bermain kotor di saat sudah tidak bisa menang, jadi waspada adalah hal yang penting. Aku akan memberi instruksi kepada para pengawal untuk memantau pergerakan mereka. Pejabat setempat benar-benar menjijikkan, bukan hanya membiarkan para preman merajalela, tapi juga bekerja sama dengan mereka, Wang Dayong berkata dengan marah, sambil menepuk meja. Bersabarlah, dulu kerajaan Daxia dalam situasi yang buruk, sehingga para pejabat lokal bersekongkol dengan penjahat. Situasi akan semakin parah di masa kacau, tapi sekarang, kekaisaran sudah mulai pulih, dan para pejabat korup sudah dibersihkan. Langkah selanjutnya adalah menertibkan para pejabat lokal ini, jelas Lin Hai dengan tenang, masalah utamanya adalah kekaisaran belum punya waktu untuk menangani mereka, dan belum ada pejabat yang bisa dipercaya yang bisa diutus untuk menyelidiki masalah seperti ini. Setelah ujian kekaisaran tahun depan, orang akan diutus untuk mengawasi pejabat-pejabat ini. Apapun perintahnya Tuan, kami siap melaksanakannya. Jawab mereka, aku sudah menyuruh Situ mengumpulkan bukti kejahatan mereka. Setelah kita mendapatkan bukti yang kuat, baik pejabat maupun penjahat, semuanya akan kita tangkap dan tidak akan dibiarkan lolos, kata Lin Hai dengan tegas. Sementara itu, Jin Oahu yang sudah kalah, pulang untuk mendapatkan perawatan. Tulang rusuknya diurut kembali dengan keringat yang mengucur dari kepalanya karena menahan sakit. Cari tahu siapa sebenarnya orang itu. Kalau mereka tidak punya dukungan, aku akan menghabisi mereka semua. Aduh,
Sakit sekali. Preman lainnya juga membalut wajah mereka dengan perban, penampilan mereka terlihat sangat lucu. Liu Ergo dan yang lainnya memang sengaja memukul hidung mereka, sehingga hidung mereka semua patah, dan bahkan untuk bernapas saja sudah membuat tubuh mereka bergetar kesakitan. Seperti kata pepatah, naga kuat tak menekan ular di sarangnya. Orang ini sungguh kurang ajar. Kalau kita tidak memberi mereka pelajaran, bagaimana kita bisa bertahan di sini? Semua preman berteriak minta balas dendam. Jin Oahu menghentikan mereka. Diam semuanya, aku belum mati. Lakukan apa yang kuperintahkan, atau kalian akan mendengarkan mereka, bukan aku. Semua orang langsung terdiam. Baik, bos, apapun perintahmu, kami akan melaksanakannya. Aku melihat orang-orang itu tidak seperti pedagang biasa. Lebih baik kita selidiki dulu latar belakang mereka, baru bertindak. Ini adalah wilayah kita, jadi kalau kita ingin menghabisi mereka, tidak akan sulit. Bos benar bijaksana. Kami beruntung, punya bos seperti Anda. Geng Heiyu bisa sebesar ini semua karena kepemimpinan bos. Preman itu mulai memuji Jin Oahu, hal ini membuatnya sangat senang. Bab 379. Geng Naga Hitam. Masih ada satu hal lagi, Biaozi, pergilah keluar kota dan carikan aku beberapa petarung yang handal. Orang ini sangat kuat, kita butuh bantuan. Orang-orang yang dibawa Jin Oahu beraksi dengan arogan di kota, hampir tidak ada lawan yang bisa menghadapi mereka. Orang yang kuat semuanya berada di geng Heilong. Mereka menghentikan dan merampok kapal, dan melakukan segala macam kejahatan. Selain segelintir orang di dalam geng, hampir tidak ada yang tahu bahwa ketua geng Heiyu dan geng Heilong sebenarnya adalah saudara kandung. Markas besar geng Heilong berada di sebuah rumah besar, yang setiap hari terang benderang. Banyak orang di halaman rumah sedang minum. Di ruang tamu, Jin Dalong duduk di kursi pemimpin, mendengarkan laporan anak buahnya. Terutama saat mendengar bahwa adiknya dipukuli, matanya langsung melotot. Apa yang kamu katakan? Ada yang berani mengusik kepala Taisui. Kurasa aku sudah terlalu sabar. Benar sekali, orang itu entah datang dari mana. Mereka semua memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi, senjata yang mereka bawa bisa memotong besi seperti lumpur. Saat kami menyerang, golok mereka dipatahkan oleh pedang lawan. Bos tahu kami bukan tandingan mereka, jadi berharap bos besar Long bisa mengirimkan beberapa orang untuk membantu. Begitu rupanya, ini hanya masalah kecil saja. Semua anak buahku adalah pembunuh top, menghabisi mereka bukanlah perkara yang sulit. Aku akan mengirimkan Heishi untuk kalian, dia akan membawa orang untuk membantu. Di wilayah Jinzu ini, tidak ada yang berani menentang kita. Biaozi mendengar ini dengan sangat bersemangat. Bos Heishi begitu hebat, dia pasti bisa membunuh mereka semua. Ini kabar bagus, ketua kami pasti akan sangat senang. Jin Dalong memanggil Heishi. Orang ini memiliki tatapan yang sangat kejam dan ganas, benar-benar seperti ular berbisa. Orang di sekitarnya tidak berani terlalu dekat dengannya. Heishi, adikku Jin Oahu mengalami sedikit masalah. Bawa beberapa petarung untuk membantunya mengatasi masalah itu. Kabarnya lawan mereka cukup lihai, jadi jangan meremehkan mereka, kata Jin Dalong. Jangan khawatir, bos. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah gagal sekalipun. Suara Heishi sangat serak, membuat siapapun yang mendengarnya pasti merasa merinding. Baik, habisi orang itu secepatnya dan kembali. Aku dengar karavan Bafang akan segera lewat sini. Kita harus bersiap dengan baik kali ini, jangan sampai karavan itu lolos begitu saja. Siapapun yang melewati wilayah kita harus mengikuti aturan dan memberikan upeti. Karavan Batang ini, mengandalkan para penjaga dari Biro Pengawalan Wei Yuan yang tangguh, yang berani tidak mempedulikan kita. Kali ini kita harus memberi mereka pelajaran. Mata Jin Dalong memancarkan aura mematikan yang sangat kuat. Jangan khawatir, bos. Aku akan kembali besok, kata Heishi. Jin Oahu dari geng Heiyu telah mendapatkan perawatan untuk tulang rusuknya. Dia sedang beristirahat di tempat tidur. Mendengar laporan bahwa orang yang dikirim untuk meminta bantuan sudah kembali dan membawa Heishi pembunuh top dari geng Heilong, Jin Oahu langsung bersemangat. Dia segera berkata pada anak buahnya, cepat siapkan hidangan dan minuman terbaik untuk saudara Heishi, layani dia dengan baik. Dia bangkit dan keluar, melihat Heishi berdiri tegak di halaman dengan 10 anak buahnya. Heishi, memberi hormat pada ketua. Hahaha,
tidak kusangka kakakku akan mengirimmu, sekarang aku sudah merasa tenang. Kalian pasti sudah lelah di perjalanan, aku sudah siapkan hidangan dan minuman untuk kalian. Tidak perlu, repot-repot, bos. Kami datang untuk membantu membaisi lawan. Lebih baik tunjukkan tempat tinggal mereka dulu. Setelah aku menghabisi mereka, baru kita makan dan minum untuk merayakannya. Hei si berbicara perlahan dengan tanpa ekspresi. Orang lain tidak akan berani bersikap seperti itu di hadapan Jin Oahu, tapi Hei si berbeda. Dia adalah pembunuh top dari geng Heilong, bahkan Jin Oahu pun sangat bergantung padanya. Kamu tetap sama dengan kebiasaan lamamu. Baiklah, aku tidak akan basa-basi lagi. Orang-orang itu datang dari luar daerah, sangat mudah dikenali. Mereka tinggal di penginapan, aku akan mengirim 2 orang untuk menunjukkan jalan. Pilih berapapun orang yang kau butuhkan dari geng ini, pilih sesukamu. Kata Jin Oahu dengan murah hati. Tidak perlu, cukup ada yang menunjukkan jalan, jika mereka tidak cukup kuat, mereka malah akan jadi beban kita. Hei si mengeluarkan sebuah pisau dan memainkannya. Pisau itu sangat hitam, jelas sudah dilapisi dengan racun mematikan. Orang-orang geng Heihu menatapnya dengan penuh ketakutan, bahkan mereka tidak berani bernapas keras. Jin Oahu memanggil 2 anak buahnya untuk menunjukkan jalan. Saudara Heisi, aku masih cedera jadi tidak bisa ikut denganmu. Aku akan menunggu di sini, menyambut kalian setelah menghabisi mereka, kata Jin Oahu. Heise mengangguk pelan, hanya beberapa orang saja, aku akan segera kembali. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan keluar dengan anak buahnya. Orang geng Heihu yang ditugaskan untuk menunjukkan jalan segera berlari ke depan untuk memimpin. Di dalam penginapan, Situ sedang membicarakan berita yang ia dapatkan hari ini. Geng Heihu benar-benar brengsek, semua orang di sini takut pada mereka. Sebagian besar uang yang mereka dapatkan harus diberikan kepada geng itu. Orang biasa hanya bisa mendapat cukup untuk makan. Bahkan ada beberapa yang bekerja keras, tapi tetap tidak bisa makan kenyang. Selain geng Heihu, ada juga geng Heilong yang membuat hidup rakyat menderita. Mereka luar biasa jahat, rasanya aku ingin membunuh mereka semua. Liu Ergou sangat marah dan menghantam meja. Kalian terlalu impulsif, berapa banyak yang bisa kita bunuh? Kita harus menyelidiki semua kekuatan mereka. Saat kita bergerak, tidak boleh ada satupun yang lolos, kata Lin Hai sambil melirik ke arahnya. Tuan benar, Ergou, kamu harus lebih sabar. Situasinya sangat rumit di sini, tidak bisa diselesaikan dengan kemarahan saja, kata Wang Dayong menasihatinya. Aku hanya kesal, tentu saja aku akan mendengarkan perintah Tuan, jawab Liu Ergou dengan cepat. Tuan, orang-orang geng Heihu sudah muncul, mereka sedang menuju ke sini. Dari tampang mereka, sepertinya mereka datang untuk menyerang kita. Lin Hai melirik keluar, langit sudah benar-benar gelap. Tempat kecil ini berbeda dengan ibu kota. Di ibu kota, saat ini adalah waktu yang sangat ramai. Tetapi sebagian besar warga Jinzu sudah pulang ke rumah, dengan adanya geng seperti geng Heihu, warga tidak merasa aman. Tidak ada yang berani keluar rumah di malam hari, semua warga memilih untuk bersembunyi di rumah, mereka takut akan mendapatkan masalah. Akhirnya mereka tidak bisa menahan diri lagi. Suruh semua orang bersiap-siap, mari kita lihat seberapa hebatnya geng Heihu. Oh ya? Berapa banyak orang yang mereka bawa kali ini? Menurut laporan, mereka hanya membawa 13 orang. 2 dari mereka bisa dipastikan anak buah geng Heihu, tapi 11 lainnya semuanya wajah asing, tidak terlihat saat siang tadi, anak buah Lin Hai melaporkan. Bersambung